Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang lagi ya, Dek. Mohon maaf tadi terputus. Oke, nomor 27. Anak perempuan usia 6 tahun dibawa ke dokter dengan keluhan sering berkemih. Nah, disertai demam tinggi. Ada nyeri pinggang, serta pada hasil urinalisis menunjukkan adanya leukosit yang banyak. Dan kultur urinnya ada positif Escherichia coli atau E. coli. Ada bakterinya. Nah, kemungkinan diagnosisnya apa nih? Nah, ada demam, ada nyeri pinggang, terus ada disuria, terus pada kultur urinnya positif bakteri. Jadi kalau nyeri pinggang, ada demam, pielonefritis ya, Dek. Oke. Kalau glomerulonefritis itu biasanya ada hematuri, Dek. Biasanya. Hematuri. Ada demam juga, riwayat infeksi streptococcus. Kalau urolithiasis itu kan berarti tiasis ada batu ya, Dek ya. Batu di ureter ya. Bisa dysuria. Bisa nyeri juga sih sebenarnya. Nyeri pinggang juga bisa yang menjalar ya. Sindroma nefrotik kemarin ada proteinuria. Ada hipoalbumin. Ada juga hematuri sih sebenarnya. Oke, lanjut ya, nomor 28. Seorang pria 65 tahun datang dengan keluhan sering buang air kecil, terutama malam hari. Pancaran urinnya melemah dan harus mengejan saat kencing. Nah, pada pemeriksaan colok dubur atau rektal tose menunjukkan adanya pembesaran prostat yang lunak dan simetris. Laki-laki, usia tua ya, sering buang air kecil. Pancaran urinnya melemah. BPH dokter. Oke, sip. Izin bertanya dokter. Boleh. Eh, izin bertanya terkait perbedaan paling gampang kalau kita ngomongin sindrom nefritik sama nefrotik apa dokter? Sindroma nefritik sama nefrotik ya. Kalau Baik, yang siap dokter. nefritik itu dia gross hematuri, ada gross hematurinya, Dek. Terus dia ada edem. Terus paling sering itu kalau nefritik sindrom, itu dia ada kelainan autoimun. Makanya pada sindroma nefritik itu biasanya ada keluhan lain seperti dia ada keluhan butterfly rash atau pada sudah pernah belajar tentang imunologi belum blognya? Sudah dokter. Nah, di imunologi itu kan ada kita belajar tentang SLE ya, penyakit SLE. Oke dokter. Nah, di SLE itu kan ada 11 atau 12 ya, untuk diagnosis SLE itu. Nah, salah satunya itu ada kelainan ginjal namanya nephritic syndrome. Terus dia ada bengkak juga. Terus kalau pada nefrotik, dua-duanya kan nefritik sama nefrotik kan sama-sama proteinuri ya, Dik ya. Tapi kalau dia nefrotik itu proteinurinya itu lebih banyak sehingga dia bisa menyebabkan hipoalbumin. Nah, hipoalbumin ini bikin dia bengkak, bengkak di kaki. Nah, kalau yang nefritik, nah dia tuh bengkaknya semua, Dek. Gitu. Edemnya itu di semuanya. Terus sama ada lagi kalau yang nefritik itu biasanya ada hipertensi. Tak tulisin aja ya, biar nggak bingung ya. Yang Izin dokter dibingungin apa? SRM. Mm-mm. Eh, mungkin karena Kalau namanya hampir sama jadi rada bingung oh dokter. nefrotik, nefritik. Kalau saya dulu gampangnya nefro, kan ada O-nya ya, nefrotik. Berarti Ya, dokter. ada proteinuria. Ya walaupun di nefritik juga ada sih. Cuma dia lebih masif deh. Nefro kan O ya, proteinuria hipo. Nah, hipoalbumin proteinuria. Paling gampang sih deh. Tuh, sama ada hiperlipidemi. Kalau Izin dokter berarti yang mm, nefrotik yang nefrotik itu yang edem anasarka itu ya dokter. nefrotik
Iya, sorry. Kalau yang nefrotik itu edemnya anasarca karena dia ada hipoalbumin. Jadi karena dia hipoalbumin, albumin yang keluar itu kan akhirnya menyebabkan di tubuh kita itu kan adanya perpindahan cairan ya, Dek, ya. Perpindahan cairan yang dari intrasel ke ekstrasel. Akhirnya dia bikin bengkak semuanya atau edem anasarca. Edem anasarca itu bengkak seluruhnya kan ya? Iya nggak ya? Ya, ya betul dokter. Iya, ya kan ya? Iya dokter. Oke, kita tulis di sini aja nefrotik. Oke. Makasih banyak dokter, sudah jelas dokter. Yakin. Oke. Kalau yang nefritik itu seringnya autoimun, makanya dia itu seringnya dibarengin dengan orang-orang yang sakit kayak SLE, terus gangguan-gangguan lain seperti atau ada riwayat infeksi juga, Dek. Makanya kan ada istilah JNEPS, J, glomerulonefritik eh, pasca Streptococcus. Pernah dengar nggak? GNAPS penyakitnya Pernah namanya. dokter. Nah, itu makanya kenapa di sini ada nephrotic syndrome, di sini ada nefritis akut. Nah, kalau yang glomerulonefritis akut ini dia bisa menyebabkan ini sindroma nefritik gitu. Jadi dari glomerulonefritis akut, dia nanti kalau misalkan tidak segera diobatin, Dek, dia bisa jadi sindroma nefritik atau nefritik syndrome. Nah, kalau dia lebih dia juga edem tapi edemnya nggak separah yang nefrotik ya, Dek, ya. Oh ya, gampangnya kalau nefrotik kan, oh ya, oh kan cenderung orangnya itu besar, besar atau gemuk. Kalau saya hafalannya dulu gitu sih, Dek. Nefrotik, oh proteinuria, albumin, sama-sama ada O-nya ya, sama edem anasarca. Ya, dari riwayat autoimun. Ini juga udah masuk juga kan ya di ujiannya nanti ya? Iya dokter, sudah dokter. Mm-mm. Oh, sama ini, Dek. Asnya itu nanti kalau misalkan di pemeriksaan apa namanya urinalisis, nah pemeriksaan urinalisis itu urin ya. Jadi kalau karena yang nefrotik itu dia proteinurianya lebih banyak, nanti dia itu di urinalisisnya itu dia ini apa namanya proteinnya positifnya lebih banyak. Sedangkan pada yang nefritik, nah karena dia itu ada hematuri ya. Hematuri kan berarti di kencingnya itu dia ada darahnya, maka di kencingnya nanti akan ditemukan adanya ini eritrosit yang positif atau hematuri. Jadi nefritik ya. Pada pemeriksaan urinalisis itu kan proteinurianya itu kan protein itu kan ada yang positif satu, dua, tiga. Nanti dia bisa sampai lebih dari tiga deh. Ya, sama satu lagi. Nanti biasanya kalau ada pemeriksaan asto, pernah dengar pemeriksaan asto, Dek? Asto tes itu nanti dia positif. Kalau ada nefritik, asto ini kan pemeriksaan untuk bakteri Staphylococcus ya. Makanya tadi pada nefritik sindrom itu salah satunya dari riwayat. Mohon izin dokter, untuk pemeriksaan astro itu apa gitu dokter? Apa, Dek? Yang pemeriksaan Pemeriksaan astro itu untuk apa? ini apa untuk tahu apakah ada positif bakteri Streptococcus apa enggak. Nah, untuk memastikan dia ada infeksi riwayat apa adanya infeksi Streptococcus. Mastotes. Di dosennya kalian kemarin ada dibahas ini juga nggak, Dek? Oh,
Lanjut. Izin dokter, berarti untuk yang astotes itu hanya untuk Streptococcus. Mm-mm. Streptococcus tuh. Untuk streptococcus. Baik dokter. Terima kasih dokter. Ya, lanjut ya. Oke, seorang pria 70 tahun datang dengan keluhan nyeri tulang belakang, ada kelemahan dan sulit berkemih. Pada pemeriksaan colok dubur, menunjukkan adanya prostat yang keras, tidak rata, dan ada nodul. Nah, pada pemeriksaan laboratorium menunjukkan kadar PSA-nya ini meningkat. Nah, kira-kira apa, Dek? Usia tua, ada nyeri-nyeri di tulang belakangnya, dia ada sulit berkemih atau nggak bisa berkemih. Terus pada pemeriksaan rektal tusuknya, prostatnya keras, tidak rata. Berarti kalau tidak rata kan di situ ada sesuatu ya, Dek. Gitu. Jawabannya apa? Karsinoma ya. Ini dibahas juga nggak kemarin sama dosennya, Dek? Atau belum sampai sini? Sebenarnya PSA ini nggak spesifik ya, Dek ya. Nggak harus spesifik. Jadi PSA itu bisa ke BPH. Intinya dia ini mendeteksi adanya antigen yang spesifik di prostat. Nah, biasanya kalau misalkan dia ada peningkatan itu bisa ngarahnya ke BPH juga bisa ke ininya perubahan pada sel di prostatnya itu. Tapi proses pengambilannya itu dari darah PSA ini. Nah, yang membedakan BPH, apakah dia BPH ataukah dia itu masuknya ke karsinoma itu pada lebih jelasnya ke colok duburnya. Kalau misalkan dia cuma BPH, dia nggak mungkin ada nodul atau ada tampak keras. Mungkin terabanya cuma prostat teraba membesar, keras, seperti itu aja. Jadi nggak akan dijelasin kayak tidak rata, noduler. Nah, kalau sudah ada penjelasan tidak rata dan ada nodul, itu udah pasti ada sesuatu, ada perubahan sel di area sekitar prostat. Ini berlaku untuk semuanya deh. Kalau tumor itu kan tumor benjolan apapun itu kan pasti dia bentuknya nggak bagus, gitu ya. Terus ditambah lagi usianya tua. Hmm. Dan nyeri-nyeri nggak jelas di tulang belakangnya. Ya, kalau misalkan dia cuma PPH aja, jarang ada keluhan seperti ada nyeri tulang belakang atau ada kelemahan seperti itu. Ya. Kalau peningkatan kadar PSA ini bisa dua, bisa ke PPH juga bisa, ke karsinoma juga bisa. Gitu, ya. Oke, nomor 30. Seorang remaja 16 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri skrotum mendadak setelah terkena bola pada saat bermain bola. Nah, nyeri dirasakan sangat hebat, disertai mual dan muntah. Ada pemeriksaan menunjukkan adanya skrotum kiri yang membengkak, nyeri hebat, dan adanya refleks kremaster yang negatif. Ini sudah sampai sini belum, Dek, materinya, Dek? Kuncinya ini, nyeri mendadak, sangat Sudah hebat. dong. Sudah ya? Kira-kira apa jawabannya? Yang D bukan dokter. Betul. Sebenarnya refleks remaster itu refleksiologis ya, Dek. Tapi kalau dia negatif berarti ada sesuatu di situ. Ya, jadi pada yang orang normal harusnya dia positif, refleks remasternya itu positif. Tapi kalau misalkan di situ ada kelainan, dia bisa menyebabkan karena saking nyerinya, Dek ya, akhirnya refleks remasternya itu jadi negatif. Skilletnya sudah sampai refleks-refleks pembelajaran tentang refleks-refleks gini nggak, Dek? Refleks remaster. Belum dokter. Oh, belum ya. Mungkin semester 6 kali ya. Oke, lanjut ya. Nomor 31 ya. Seorang pria 30 tahun datang dengan keluhan skrotumnya membesar sejak 6 bulan lalu tanpa nyeri. Nah, pada pemeriksaan transiluminasi,
Tadi sempat saya singgung ya, ada pemeriksaan transiluminasi ya. Jadi pemeriksaannya tuh dia tuh nanti disinari cahaya deh. Nah, menunjukkan cahayanya tembus pada skrotum. Nah, diagnosis yang sesuai pada pemeriksaan ini ya, pada kasus ini kira-kira apa? Ah, Ya, dokter. dari hidrokel. Hidrokel itu isinya apa tadi, Dek? Cairan. Cairan. Kalau terjadi pembesaran atau pembengkakan vena, jatuhnya ke Varikokel. varikokel. Ini juga keluar kan, Dek, nanti di ujiannya. Keluar dokter. Keluar ya. Ini kayaknya istilah ya. Oke, ini tentang ruptur-ruptur baru dapat ya tadi katanya. Diujikan apa enggak kira-kira? Kita bahas aja ya, Diujikan, dokter. ujikan ya. Oke. Nomor 31, seorang pria 25 tahun jatuh dari motor dan mengalami trauma di panggul. Setelah kejadian, ia mengalami retensi urin. Nah, pada pemeriksaan menunjukkan adanya darah di meatus uretranya. Tampak pemeriksaan RT, tampak floating prostat. Floating prostat berarti melayang prostat. Kira-kira trauma yang paling mungkin terjadi adalah apakah A, apakah B, apa dek kira-kira? Tetra kan ada yang anterior sama posterior ya. Berarti kalau yang paling dekat sama prostat, sampai waktu di rectal pulsa dia tampak floating prostat, kira-kira masalahnya di mana? Di posterior. Posterior ya. Kalau anterior itu nanti ada istilahnya butterfly hematom. Kalau udah sampai floating prostat, kalau gejalanya sama ya, Dek. Hampir mirip lah dua-duanya. Sama-sama ada hematuri. Soalnya kan memang karena apa uretranya yang ruptur ya, pasti jelas perdarahannya banyak. Cuma nanti yang membedakan kalau pada soal itu seringnya dulu di UKPPD itu kalau dia udah sampai floating prostat, itu berarti masalahnya di posterior. Nah, kalau misalkan cuma terdapat tanda butterfly hematom, nah itu berarti yang ruptur uretra yang anterior atau cuma hematom area bagian luarnya aja, gitu ya. Sekarang nomor 32 ya. Seorang wanita 30 tahun mengalami kecelakaan lalu lintas dan dicurigai mengalami ruptur kandung kemih. Nah, pada pemeriksaan radiologi ditemukan adanya ekstravasasi urin. Ekstravasasi itu berarti urinnya sampai masuk ke dalam area rongga peritoneum. Nah, kira-kira jenis traumanya trauma yang apa, Dek? Sampai peritoneum. Nah, kalau sampai peritoneum, terus udah masuk yang ruptur tuli yang intra ya. Kalau nggak sampai ekstravasasi urin ke peritoneum, itu masih ekstra ya. Lanjut ya. Nomor 33. Seorang pasien laki-laki 40 tahun mengalami trauma perineum akibat jatuh saat duduk di batang besi. Pasien mengalami kesulitan berkemih dan darah keluar dari ureter. Ada pemeriksaan fisik tampak butterfly hematom. Baru aja dibicarakan ya. Jenis trauma yang sering ditemukan pada kasus ini adalah Anterior dokter. interior ya. Jadi nanti memang bentuk hematomnya tuh mirip kuku budek, makanya dinamakan butterfly hematom. Kalau kalian cari ruptur uretra anterior, nanti akan tampak seperti itu. Lanjut ya, nomor 34. Seorang wanita 25 tahun datang dengan keluhan nyeri saat berkemih. Ada keluhan sering berkemih juga dan ada urgensi. Tidak ada demam atau nyeri pinggang. Nah, pada pemeriksaan fisik didapatkan nyeri tekan suprapubik. Banyak ya soal ini ternyata. Suprapubik.
nyeri saat berkemih. Nah, nyeri ketok claustrovertebrae angle-nya negatif. Jawabannya apa, Dek? Tadi banyak soal kayak gini di atas. Yang B ya, tipis ya. Nyeri suprapubik. Kalau nyerinya di radioflank tadi kan glomerulonefritis ya. Kalau glomerulonefritis dia ada terus hematuri. Jadi udah ada kencingnya udah ada darahnya. Ada demam juga kalau glomerulonefritis ya. Terus ada riwayat infeksi seperti parotitis, kemudian faringitis. Kalau batu saluran kemih kan biasanya nggak ada demam. Ada demam, dia ada nyeri pinggang juga tapi menjalar. Kalau prostatitis berarti nggak mungkin pada wanita ya, karena prostat nggak ada pada wanita atau perempuan. Oke, lanjut ya. Pasien laki-laki 60 tahun dengan pembesaran prostat jinak sering mengalami retensi urin. Faktor ini meningkatkan risiko kalau misalkan orang dia sering retensi urin deh, terus urinnya nggak bisa keluar banyak, tertampung terus di kandung kemihnya. Efek yang akan terjadi pada orang tersebut apa kira-kira? Yang paling Batu. yakin Batu gitu, dokter. urin itu kan ISK. iya ISK ya, nggak sampai batu ya, ISK ya. Gampangnya gini deh, urin kita itu kan kotor ya, kotor. Sesuatu yang kotor, makanya dia itu kan harus segera dibuang. Makanya kita tuh kan kalau tahan kencing itu kan kita risiko kena ISK ya, karena itu tadi. Karena kalau kita nahan kencing, urinnya nggak segera dikeluarkan, urin yang terus tertampung di dalam vesika urinaria itu dia akan menyebabkan bakteri ini datang. Akhirnya apa? Risiko infeksi, bikin ISK ya. Makanya kalau dapat pasien ISK, edukasinya nggak boleh tahan kencing, gitu ya. Harus minum air yang banyak, gitu. Karena apa? Dengan minum air yang banyak, kan kencing terus tuh, bakterinya jadi hilang. Gitu. Sekarang nomor 36 ya. Ya, hampir habis nih ya. Bakteri tersering penyebab ISK. Nah, tadi ada di atas. Ada pemeriksaan kultur urin ditemukan bakteri bla bla bla. Nah, jawabannya C. oke. Oke, kalau itu paling banyak menurut itu kita. Itu yang dari kata. Oke, kalau Pseudomonas fasciola ini seringnya di kasus-kasus paru ya, Bu, ya. Atau kalau Pseudomonas ini bisa juga pada kasus infeksi nosokomial, jadi pada rumah sakit. Lanjut ya, soal terakhir. 37. Seorang wanita 30 tahun datang dengan demam tinggi, nyeri pinggang kanan, ada mual sama muntah. Nah, pada pemeriksaan fisik didapatkan suhunya 38. Demam ya ini ya. Demam, demam tinggi, nyeri pinggang kanan. Piye lo dokter? 100. Gampang ya. Ujiannya Insya nanti Allah hari dokter. Jumat ya. Semoga dapat 100 semua. Mungkin nggak sih, Dek? Amin dokter, amin. Amin, dokter. Totalnya berapa materi? Kira-kira ada yang belum tak masukin nggak di soalnya? Mungkin kalau next time aku ada jadwal sama kalian, biar tak cariin soal-soal yang sekiranya ini nggak ada di sini, nggak ada di soal yang kita bahas maksudnya. Atau Izin dokter, nggak apa-apa bilang aja. untuk yang fisiologi mekanisme cairan asam basa itu dokter masih bingung. Oh, yang tadi itu Enggak dok. kalau keseimbangan asam basa itu apa? Tadi ya, yang atas ya tadi ya. Tapi kalian sudah sampai diajarin asidosis gini-gini nggak, Dek? Asidosis, terus apa namanya? Sudah dokter. Sudah kan? Kita Enggak. coret di bawah sini aja ya. Biar. Tentang asam basa ya. Memang agak susah sih ini. Oke. pH normal tadi berapa? Ayo.
Di 7,35 sampai 7,45. 7,35 sampai 7,45. Oke. Apalagi komponennya CO2 ya. CO2, CO2 itu kan ada di sistem respirasi kita kan, Dek ya. Paru itu kan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Makanya kenapa kalau CO2 itu identik dengan respiratorik. Jadi kalau ada masalah di CO2-nya, biasanya seringnya dia respiratorik ya. Normalnya 35 sampai 45. Terus HCO3 ya. HCO3 itu kan bikarbonat ya. Kalian udah belajar tentang fisiologi ginjal kan ya? Ada istilah HCO3 atau bikarbonat kan ya? Itu adanya di ginjal kan ya? Iya atau enggak? Iya, dokter. Atau belum tahu? Iya. Iya ya. Oke, makanya kenapa dia identik dengan sistem metabolik kita, ya kan? Makanya kalau ada metabolik. Hmm, respiratory. Oke, contoh soal ya. Waduh dek, Zoomku ini nggak premium memang dek. Tinggal 10 menit lagi. Kita bahas singkat-singkat aja ya. Contoh, pasien ditemukan pH-nya sekitar 7, berapa ya? 7,28 deh. Hmm. Terus CO2-nya misalkan CO2 kalau dia tinggi, dia tetap bikin asam ya, Dek ya. Jadi CO2 itu identik dengan keasaman asidosis. Kalau HCO3 itu identik dengan alkalosis. Itu cara cepatnya, biar kalian nggak bingung ya. HCO3 misalkan kayak 20 deh. Dengan pH yang seperti ini, pH-nya ikut apa? 7,28 ikut apa, Dek? Asam atau Asam. basa? Asam. Berarti dia asidosis. Ya, asidosis kan? Ke kiri. Mm-mm. Terus, tadi kan saya bikin bagan ya di sini. Tak bikinin bagan yang tadi di awal itu ya. Yang gampang kayak pH, sorry CO2. Ini cara cepatnya di situ biar nggak bingung. Jadi kalau kalian ujian, kalian orang-orang. Tapi ujiannya CBT ya, pakai komputer kan ya? Iya, dokter. Disediain kertas nggak? Kalau enggak Bisa ya, diminta dokter. oh, bisa diminta, iya. Kalau ada Eh, bahasa harus kayaknya nggak minta boleh deh. bawa kertas. Kalau saya dulu Oh iya. boleh bawa ini deh, boleh bawa pulpen, tapi kertasnya dari ini, dari adminnya. Kan kalau ujian itu kan ada admin, satu admin yang menjaga kan. Nah gitu, jadi boleh bawa pulpen atau pensil sih bolehnya, nggak boleh pulpen. Kalau pulpen itu kan sekarang kan zamannya canggih ya. Takutnya kan pulpennya ada kameranya atau ada apanya gitu. Kayak gini ya. Ini udah paten deh bentuknya kayak gini. Untuk memudahkan aja. CO2-nya di sini 45. Yang kita main panah-panah itu ya. CO3 kan 22 sama 6. Oke. 7,28 kan arahnya ke sana ya. Oke. Ini asam. Jadi kalau misalkan dia 7,28 kan jatuhnya ke asam. Panahnya kita tarik ke sana. Asam. CO2-nya ikutnya ke mana? Panahnya ke kanan apa ke kiri? Kanan kalian Ke atau kanan, dokter. kanan layar, kirinya Kiri kita? dokter.
kiri kita ya. Kirinya kita Kan 49 ya, Dek ya. Oke, searah kan ya? Searah kan dia dia kan juga identik dengan asidosis kan. Kalau maksud saya kalau CO2 itu ikutnya dia asidosis sama dia respiratorik. Jadi dia itu apa namanya? Kalau misalkan dia semakin tinggi, berarti dia semakin berarti masalahnya di CO2-nya. Ya, HCO3-nya 20 ya. 20 panahnya searah. Jadi kan saya bilang kalau CO2 itu dia identik dengan respiratorik, kalau HCO3 itu identik dengan metabolik. Nah, CO2 itu juga identik dengan asidosis, Dek. Asam, bukan asidosis, maaf. Jadi identik dengan asam. Kalau HCO3 itu lebih ke basa. Gampangnya kita melihat dia apakah dia asidosis atau apa namanya alkalosis itu lihat pH-nya yang paling penting satu. Karena dia asam berarti dia asidosis ya. Kemudian, nah yang searah sama pH kira-kira apa? Apakah CO2 ataukah HCO3? Kalau HCO3 tadi kan dia ikutnya ke basa ya Dek ya. Kalau CO2 kan ikutnya ke asam. Nah, panahnya kan yang searah kan CO2, ya kan? HCO3 ini sebenarnya juga searah, tapi karena yang identik dengan asam itu adalah CO2, maka dia ikutnya asidosis. Nah, CO2 tadi kan kalau masalahnya di CO2 itu kan dia ikutnya ke respiratorik. Jadi ini asidosisnya yang respiratorik. Masih bingung nggak, Dek? Gini. Ini kita nggak usah bahas kompensasi dan faktor kompensasi dulu lah. Yang penting asidosis respiratorik atau asidosis metabolik itu dulu aja. izin dokter boleh minta soal satu kali lagi dokter. Oke, satu kali lagi ya. Siap. Oke, pH-nya misalkan 7,6. CO2-nya misalkan dia sorry, sorry. Ini kok bikin. Nah, kalau misalkan kalau ini nggak normal untuk jadinya. 7,25. pH-nya ikut. Asam dokter. Asam, Kalau asam jatuhnya Asidosis. asidosis. asis. CO2-nya normal atau ada masalah? Masalah dokter. Normal dokter. Normal ya. Tapi HCO3-nya ada Bermasalah. bermasalah. Kalau HCO3-nya dia ada bermasalah berarti asidosisnya Asidosis. ikut Metabolik, metabolik. metabolik. Lagi, satu lagi. Boleh Boleh dokter. dokter. Lanjut. Boleh ya. Makasih dokter. Oke. Ini masih aman kan ya? Mata nggak ada yang ngantuk kan ya? Siap aman dokter. Malam soalnya. Belum dokter. Belum ya, oke. pH-nya 7,5. CO-nya nah, kalau kayak gini 7,5 ikut berapa? Ikut apa? Asam dokter. Jeng jeng jeng. Lo 7,5 lo. Basa dokter. Basa Basa dokter. dokter. Salah dokter. Udah ngantuk ini, udah ngantuk ya. Siap salah dokter. Kalau sih siap salah. Kalian ini kok sering bilang siap salah ya, Dek ya? Kayak ini, kayak pendidikan dulu. Bela negara dokter. Gimana gimana? Oke, alkalosis. CO2-nya
30 itu normal nggak? Normal, dokter. Normal. CO2 30 enggak, dokter. jeng jeng jeng. Dia kan Ayo, tidak tidak normal, dok. tidak normal. Ya. Kalau tidak normal berarti masalahnya di respiratory. Respiratory. Jadi ini Di alkalosis respiratory. respiratory. HCO3-nya kan normal ya, udah 2, oke? Bingung nggak? Sebenarnya kuncinya itu kalian harus hafal ini deh, angka ini. Kalau kalian nggak hafal angka ini ya udah, wallahu a'lam bishawab. Sodaqallahul adzim. Izin dokter. Ya, Berarti untuk angka-angkanya itu sudah paten gitu, dok. paten. Yang Pasti. Dan kalian harus hafal ini deh. Kalau kalian nggak hafal ini, ya nggak bisa jawab ini. Ya kan? Bagaimana caranya kalian tahu dia itu pH-nya turun atau naik? Kalau kalian nggak hafal nilai normal. Gitu ya. Ini harus dihafalin dulu. Nah, kalian belajar fisiologi asam basa itu nggak diajarin tentang pH normalnya berapa, CO2 berapa, HCO